Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Cindy Aulia dengan NIM 23105111031 dari kelas A1. Dan di video ini saya akan membahas tentang hubungan struktur ikatan kimia dengan interaksi obat dan reseptor. Mari kita simak videonya. Pertama, kita kenalan dulu yuk sama reseptor. Sebelumnya, ada yang sudah pernah dengar apa itu reseptor? Atau mungkin masih asing? Jadi, reseptor adalah makromolekul dalam sel yang bisa berikatan dengan obat, hormon, atau neurotransmitter. Ikatan ini memicu sinyal kimia dan menghasilkan efek biologis di dalam tubuh. Nah, reseptor itu sebenarnya adalah bagian dalam sel yang jadi tempat obat bekerja. Setelah tahu apa itu reseptor, sekarang kita bahas yuk fungsinya. Reseptor berfungsi untuk mengenali dan mengikat obat secara spesifik, seperti kunci yang hanya bisa dibuka oleh gembok tertentu. Setelah itu, reseptor akan meneruskan sinyal ke dalam sel. Proses ini bisa terjadi lewat perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger, atau memengaruhi ekspresi gen. Dari sinilah obat bisa menghasilkan efek di dalam tubuh. Reseptor ini ada beberapa jenis, dan cara kerjanya pun berbeda-beda. Ada yang terhubung dengan kanal ion, terhubung dengan enzim, terkopling dengan protein G, dan ada juga yang terhubung dengan nuklear. Pertama, ada reseptor yang terhubung dengan kanal ion. Reseptor ini bekerja seperti pintu yang bisa terbuka saat ada kunci yang pas. Ketika obat menempel, kanal akan terbuka dan ion seperti natrium atau kalsium bisa masuk ke dalam sel. Efek yang dihasilkan, perubahan potensial membran atau aktivitas listrik sel. Contohnya seperti reseptor GABA-A yang bekerja pada otak dan diaktifasi oleh benzodiazepin seperti diazepam. Saat diaktifkan, kanal klorida terbuka dan memberikan efek sedatif atau menenangkan. Yang kedua, ada reseptor yang terhubung dengan enzim. Jenis reseptor ini akan langsung mengaktifkan enzim setelah berikatan dengan ligan atau obat. Umumnya, hal ini menyebabkan fosforilasi protein di dalam sel. Contohnya seperti reseptor insulin. Ketika insulin menempel, reseptor akan mengaktifkan enzim tirasen kinase dan mengatur metabolisme glukosa. Yang ketiga, ada reseptor yang terkopling dengan protein G atau sering disebut dengan GPCR. Ini adalah 3 reseptor yang paling banyak ditemukan di tubuh. Setelah berikatan dengan obat, reseptor akan mengaktifkan protein G dan memicu pembentukan second messenger seperti CAMP. Efek yang dihasilkan adalah menyampaikan sinyal ke berbagai bagian dalam sel. Contohnya yaitu seperti reseptor beta-adrenergik yang diaktifkan oleh adrenalin dan merupakan target obat seperti salbutamol untuk asma. Dan terakhir ada reseptor nuklear. Reseptor ini letaknya di dalam inti sel dan berperan dalam regulasi ekspresi gen. Saat obat masuk ke sel dan berikatan dengan reseptor ini, ia bisa memengaruhi pembentukan mRNA dan sintesis protein, hingga menempuh efek jangka panjang. Contohnya, reseptor hormon steroid seperti reseptor estrogen yang berikatan dengan obat tamoxifen pada terapi kanker payudara. Hubungan antara obat dan reseptor bisa kita ibaratkan seperti kunci dan gembok. Kunci hanya bisa membuka gembok tertentu kalau bentuknya benar-benar cocok. Begitu juga obat, harus spesifik supaya bisa berikatan dengan reseptor dan memicu respon. Nah, kemampuan obat untuk bisa menempel atau berikatan dengan reseptor itu disebut afinitas. Semakin tinggi afinitasnya, semakin besar kemungkinan obat bisa menempel pada reseptor. Tapi, tidak cukup cuma menempel saja. Obat juga harus bisa menghasilkan efek. Nah, disinilah muncul istilah efikasi. Menurut teori Arians dan Stephenson, proses interaksi terjadi dalam 2 tahap. Pertama, obat membentuk kompleks dengan reseptor. Kedua, kompleks ini menimbulkan respons biologis. Nah, itu dia tadi penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.